Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang Iman kepada kodok dan koda. Keimanan seorang mukmin yang benar harus mencakup 6 rukun. Yang terakhir adalah beriman terhadap takdir Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Selain memahami keimanan terhadap takdir dapat berakibat fatal, menyebabkan batalnya keimanan seseorang. Terdapat beberapa permasalahan yang harus dipahami oleh setiap muslim untuk memahami keimanan yang benar terhadap takdir Allah. Wallahu a'lam. Kodok dan kodar. Dalam pembahasan takdir, kita sering mendengar istilah kodok dan kodar. Dua istilah yang serupa tapi tak sama, mempunyai makna yang sama jika disebut salah satunya, namun memiliki makna yang berbeda tatkala disebutkan bersamaan. Jika disebutkan kodok saja maka mencakup makna kodar, demikian pula sebaliknya. Namun jika disebutkan bersamaan maka kodok maknanya adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah pada makhluknya, baik berupa penciptaan, peniadaan, maupun perubahan terhadap sesuatu. Sedangkan kodar maknanya adalah sesuatu yang telah ditentukan Allah sejak zaman azali. Dengan demikian kodar ada lebih dulu kemudian disusul dengan kodok. Pengertian kodok dan kodar menurut bahasa. Kodok memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, penciptaan. Menurut istilah Islam, yang dimaksud dengan kodok adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan irodahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Sedangkan kodar artinya menurut bahasa yaitu kepastian, peraturan, dan ukuran. Adapun menurut Islam, kodar perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan ridhonya. Artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Definisi kodok dan kodar serta kaitan di antara keduanya. Kodar menurut bahasa yaitu masdar atau asal kata dari kata kodoro yadaru kodoran, dan ada kalanya huruf dilnya disukunkan atau kodran. Ibnu Faris berkata, kodoro kaf, dal, dan ro adalah asyahid yang menunjukkan akhir atau puncak segala sesuatu. Kodar yang diberi harokat pada huruf dalnya ialah kodok, kepastian, dan hukum, yaitu apa-apa yang telah ditentukan Allah Azza wa Jalla. Merenungkan dan memikirkan untuk menyamakan sesuatu. Kodar itu sama dengan kodar. Semuanya bentuk jamaknya ialah akdar. Kodar menurut istilah ialah ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk sesuai dengan ilmu Allah yang telah terdahulu dan dikehendaki oleh hikmahnya, atau sesuatu yang telah diketahui sebelumnya dan telah tertuliskan dari apa-apa yang terjadi hingga atau sesuatu yang telah diketahui sebelumnya dan telah tertuliskan dari apa-apa yang terjadi hingga akhir masa, dan bahwa Allah Azza wa Jalla telah menentukan ketentuan para makhluk dan hal-hal yang akan terjadi sebelum diciptakan sejak amal azali. Yang kedua yaitu kodok. Menurut bahasa ialah hukum, ciptaan, kepastian, dan penjelasan. Asal atau maknanya adalah memutuskan, menentukan sesuatu, mengukuhkannya, menjalankannya, dan menyelesaikannya. Maknanya adalah mencipta. Kaitan antara kodok dan kodar. Bahwa yang dimaksud dengan kodok ialah takdir, dan yang dimaksud dengan kodar
Tuhan ialah penciptaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar adalah dua perkara yang beriringan. Salah satunya tidak terpisah dari yang lainnya, karena salah satunya berkedudukan sebagai fondasi, yaitu qadar, dan yang lainnya berkedudukan sebagai bangunannya, yaitu qada. Barang siapa bermaksud untuk memisahkan di antara keduanya, maka dia bermaksud menghancurkan dan merobohkan bangunan tersebut. Dikatakan pula sebaliknya, bahwa qada ialah ilmu Allah yang terdahulu, yang dengannya Allah menetapkan sejak azali. Sedangkan qadar ialah terjadi penciptaan sesuai timbangan perkara yang telah ditentukan sebelumnya. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, mereka yakni para ulama mengatakan qada adalah ketentuan yang bersifat umum dan global sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah bagian-bagian dari perincian-perincian dari ketentuan tersebut. Dikatakan jika keduanya berhimpun, maka keduanya berbeda, di mana masing-masing dari keduanya mempunyai pengertian sebagaimana yang telah diutarakan dalam dua pendapat sebelumnya, di mana jika salah satu dari keduanya tersebut sendirian, maka yang lainnya masuk di dalam pengertiannya. Hubungan antara qada dan qadar. Pada uraian tentang pengertian qada dan qadar, dijelaskan bahwa antara qada dan qadar selalu berhubungan erat. Qada adalah ketentuan, hukum atau rencana Allah sejak zaman azali. Qadar adalah kenyataan dari ketentuan atau hukum Allah. Jadi hubungan antara qada dan qadar ibarat rencana dan perbuatan. Perbuatan Allah berupa qadarnya selalu sesuai dengan ketentuannya. Di dalam surat Al-Hijr ayat 21 Allah berfirman yang artinya sebagai berikut. Dan tidak sesuatu pun melainkan di sisi kamilah hasanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Macam-macam takdir Allah. Takdir mu'alaq yaitu qada dan qadarnya Allah yang masih digantungkan pada usaha atau ikhtiar manusia. Suatu contoh, seseorang ingin kaya, pintar, sehat, dan lain-lain, ini harus melalui proses usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Sesuatu yang tidak mungkin semuanya itu diperoleh tanpa adanya ikhtiar. Takdir mubrom yaitu qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah tidak dapat diubah lagi oleh manusia walau ada ikhtiar dan tawakal. Fungsi iman kepada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat manusia untuk beriman kepada qada dan qadar yang tentu mengandung banyak fungsi. Antara lain, 1. Memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Adil, dan Maha Bijaksana. Keyakinan tersebut dapat mendorong umat manusia atau umat Islam untuk melakukan usaha-usaha yang bijaksana agar menjadi umat atau bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kemudian kemerdekaan dan kedaulatan yang diperoleh itu akan dimanfaatkannya secara adil demi terwujudnya kemakmuran, kesejahteraan bersama di dunia dan akhirat. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta dan segala seisinya berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau hukum alam. Kesadaran yang demikian dapat mendorong umat manusia untuk menjadi ilmuwan yang canggih di bidangnya masing-masing. Kemudian mengadakan usaha-usaha penelitian terhadap setiap makhluk Allah seperti manusia, hewan, tumbuhan, air, udara, barang tumbang, dan gas. Sedangkan hasil-hasil penelitiannya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia ke arah yang lebih tinggi. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir dapat menumbuhkan kesadaran bahwa segala yang ada dan terjadi di alam semesta ini seperti daratan, lautan, angkasa raya, tanah yang subur, tanah yang tandus, dan berbagai bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, serta banjir semata-mata karena kehendak, kekuasaan, dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kemahakuasaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala akan ditampakkan kepada umat manusia. Tatkala umat manusia sudah meninggal dunia dan hidup di alam kubur dan alam akhirat. Manusia yang ketika di dunia bertakwa tentu akan memperoleh nikmat kubur dan akan dimasukkan ke surga. Sedangkan manusia yang ketika di dunianya durhaka kepada Allah dan banyak berbuat dosa,
tentu akan memperoleh siksa kubur dan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Yang keempat, menumbuhkan sikap perilaku dan terpuji, serta menghilangkan sikap serta perilaku tercela. Orang yang betul-betul beriman kepada takdir tentu akan memiliki sikap dan perilaku terpuji seperti sabar, tawakal, qanaah, dan optimis dalam hidup. Juga akan mampu memelihara diri dari sikap dan perilaku tercela, seperti sombong, iri hati, dengki, buruk sangka, dan pesimis dalam hidup. Yang keempat, mendorong umat manusia untuk berusaha agar kualitas hidupnya meningkat, sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Umat manusia atau umat Islam jika betul-betul beriman kepada takdir, tentu dalam hidupnya di dunia hanya sebentar ini tidak akan berpangku tangan. Mereka akan berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh di bidangnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya yang telah diusahakan secara maksimal sehingga menjadi manusia yang paling bermanfaat. Baiklah, mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam